Dari butiran kedelai akan menjadi tempe yang berkah. Buat tempe adalah suatu rutinitas ya guys, harus continue, harus konsisten, walaupun capek tetap harus dikerjakan. Misalnya kita suatu aktivitas dimulai dari jam 7 untuk merendam, terus kita sudah membuat bara api, dipanaskan air dan untuk direbus. Nah itu harus dirutinkan, jangan sampai diolor-olor waktunya ya. Ketika kita mulai bekerja seperti ini ya, harus bersabar, harus penuh keikhlasan. Kadangkala kita kalau ada permasalahan tentang keluarga, tentang anak, jangan sering dibawa-bawa dalam pekerjaan, karena biasanya akan berpengaruh dengan hasil yang akan kita dapatkan dalam pembuatan tempe. Walaupun badan kita capek, walaupun badan kita pegel, udah waktunya kita harusnya istirahat, akan tetapi kalau sudah waktunya untuk mengerjakan ya harus tetap dikerjakan ya teman-teman. Karena apabila kita lambat, misalnya kita mengundur waktunya harusnya jam 7 nanti jadi jam 10, ini akan berpengaruh dengan hasil yang akan kita peroleh. Misalnya waktunya kita berjualan ternyata tidak jadi dan masih kerinci seperti itu. Nah kalau paginya kita sudah jadi, kita pergi ke pasar, insya Allah kalau ada tempe yang sudah jadi ataupun yang rinci itu sebenarnya tergantung dengan konsumen. Kadang memang mereka memilih yang masih muda untuk pembuatan atau digoreng untuk besok. Ketika orang tahu kalau tempe kita itu lebih enak, lebih gurih, lebih lezat dan lebih higienis, insya Allah pelanggan itu akan datang sendiri ya. Dan kita juga harus berhubungan baik dengan para pelanggan kita. Kalau kita sudah punya lapak, mereka akan mendatangi kita sendiri ke tempat kita berjualan. Jadi kalian para pemula apabila mau bikin tempe harus praktek secara langsung, karena di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran. Misalnya ada sesuatu yang salah, nanti akan kita tahu penyebabnya apa. Dan misalnya bikin tempe nggak jadi atau misalnya berbau. Nah ini dari pengalaman itu karena ada hal-hal yang teknis salah kita sendiri, jadi kita harus memperbaiki ya. Kalau kalian cuma berpacu pada misalnya teori, itu tidak akan menghasilkan tempe yang apa yang kita harapkan ya teman-teman. Jadi memang harus praktek langsung. Karena menurut pengalaman aku sudah beberapa kali bikin tempe, ternyata jadinya seperti ini. Misalnya orang-orangan, ternyata dengan pengalaman kita bikin, kita tahu penyebabnya. Nah misalnya kurang lubang atau misalnya kurang tanah dalam perebusan, seperti itu. Ada juga tentang teknis kita, misalnya dalam menutup tempe ya. Kadang kalau kita pakai api, nah api itu juga perlu penjelajahan ya. Kalau dulu pakai lilin hasilnya seperti ini, pakai api yang ada sumbunya hasilnya seperti ini. Terus aku juga dulu pernah pakai solder, hasilnya juga bisa kita bandingkan. Bagi pemula, semangat terus ya, dicoba terus sampai berhasil menghasilkan tempe yang enak. Oke, salam jamur putih, semangat terus kalian, semoga sukses selalu, amin.